Assalamualaikum, sedulur semuanya, jumpa lagi dengan kami. Semoga sedulur atau palawargi sadayana, diberikan kesehatan, dan juga keberkahan oleh Sang Maha dari segala maha. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, sudi kiranya, palawargi atau sedulur semua, bantu channel ini, dengan menekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share-nya. Kita langsung saja ke pembahasan kali ini. Serat Musarar Joyoboyo. Di dalam uraian ini saya akan mengawali dengan menandai suatu masa atau periode dalam Sinom Bait 18 yang berbunyi. Dene jejuluke nata, lung gadung rarang melingkasi, nuli salin gajah meta, semune tengu lelaki, sewidak warsanuli, ana dawu ing bebendu, kelem negara nira, kuwur tataning negari, duk semana pametune wong ing desa. Nama rajanya Lung Gadung Rarang Ngelikasi kemudian berganti Gajah Meta Semune Tengu Lelaki. 60 tahun menerima kutukan sehingga tenggelam negaranya dan hukum tidak karu-karuan. Waktu itu pajaknya rakyat adalah Lung Gadung Rarang Ngelikasi memiliki makna yaitu pemimpin yang penuh inisiatif cerdas namun memiliki kelemahan sering tergoda wanita. Perlambang ini menunjuk kepada Presiden pertama RI, yaitu Soekarno. Sedangkan Gajah Meta Semune Tengu Lelaki, bermakna pemimpin yang kuat karena disegani atau ditakuti, namun akhirnya terhina atau nista. Perlambang ini menunjuk kepada Presiden kedua RI, yaitu Soeharto. Dalam bait ini juga dikatakan bahwa negara selama 60 tahun menerima kutukan sehingga tidak ada kepastian hukum. Dalam bait 20 dikatakan, Bojode ingkang negara, Narendra pisah lan abdi Prabupati Sowang-Sowang, samana ngalih nagari, zaman kutila genti karamurkaratunipun, semana linambangan, dene maulana ngalih panji loro semune pajang Mataram. Negara rusak, raja berpisah dengan rakyat, bupati berdiri sendiri-sendiri. Kemudian berganti zaman kutila, rajanya karamurka, lambangnya panji loro semune pajang Mataram. Bait ini menggambarkan situasi negara yang kacau. Pemimpin jauh dari rakyat dan dimulainya era baru dengan apa yang dinamakan otonomi daerah sebagai implikasi bergulirnya reformasi atau zaman kutila. Karakter pemimpinnya saling jegal untuk saling menjatuhkan atau raja karamurka. Perlambang Panji Loro Semune Pajang, Mataram bermakna ada dua kekuatan pimpinan yang berseteru, yang satu dilambangkan dari Trah Pajang, Joko Tingkir, dan yang lain dilambangkan dari Trah Mataram Pakubuwono. Hal ini menunjuk kepada era Gus Dur dan Megawati. Lalu pada bait 21 tertulis, Nakoda melu wasesa, kaduk banda sugiwani, sarjana sirek sadaya, wong cilik kawelas asih, mah omah bosah basih, kata rajang marga agung, panji loro dian sirna, nuli rarang ngangsu sami. Randa loro nututi pijer tetukar. Nahoda ikut serta memerintah. Punya keberanian dan kaya. Sarjana atau orang pandai tidak berdaya. Rakyat kecil sengsara. Rumah hancur berantakan diterjang jalan besar. Kemudian diganti dengan lambang rarang ngangsu. Randa loro nututi pijer tetukar. Situasi negara dalam bait ini digambarkan bahwa kekuatan asing memiliki pengaruh yang sangat besar. Orang pandai berpendidikan tinggi dilambangkan tidak berdaya atau pinter keblinger. Kondisi rakyat kecil makin sengsara saja. Perlambang rarang ngangsu, randa loro nututi pijer tetukar bermakna, seorang pemimpin wanita yang selalu diintai oleh dua saudara wanitanya seolah ingin menggantikan. Perlambang ini menunjuk kepada Megawati, Presiden RI kelima yang selalu dibayangi oleh Rahmawati dan Sukmawati. Pada bait 22 dikatakan, Tan Kober Paes Sarira, Singjang Kemben Tantinolih, Lajen Gipun Sinum Lambang, Dene Maulana Ngali, Samsujen Sang Ayogi. Tekane Sang Kalabendu ing Semarang Tembayat Poma dan Samyang Ngaurugi, Sasmitane Lambang Kang Kocap Punika. Tan Kober Paes Sarira, Singjang Kemben Tantinolih itu sebuah lambang yang menurut Syekh Ngali Samsujen datangnya Kalabendu. Di Semarang Tembayat itulah yang mengerti atau memahami lambang tersebut. Perlambang Tan Kober Paes Sarira, Singjang Kemben Tantinolih bermakna pemimpin yang tidak sempat mengatur negara karena direpotkan dengan berbagai masalah. Ini menunjuk kepada Presiden RI ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.
Sedangkan perlambang Semarang Tembayat merupakan tempat di mana tempat seseorang memahami dan mengetahui solusi dari apa yang terjadi. Semarang Tembayat merupakan tempat yang masih misteri di mana di dalam surat terbuka kepat. Kemudian pada bait 27 berbunyi, Dene besuk nuli ana tekane kang tunjung putih semune. Pudak kasungsang, bumi Mekah denya lair iku kang angratoni. Jagat kabeh ingkang mengku, duluk ratu amisan, sirep musibating. Bumi, wong nakoda milu manjing ing samuan. Kemudian kelak akan datang tunjung putih semune. Pudak kasungsang, lahir di bumi Mekah, menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi. Nahoda ikut ke dalam persidangan. Perlambang tunjung putih semune pudak kasungsang memi. Liki makna seorang pemimpin yang masih tersembunyi berhati suci dan bersih. Inilah seorang pemimpin yang dikenal banyak orang dengan nama Satrio Piningit. Lahir di bumi Mekah merupakan perlambang bahwa pemimpin tersebut adalah seorang Islam sejati, yang memiliki tingkat ketauhidan yang sangat tinggi. Sedangkan bait 28 tertulis, Prabu Tusing Waliullah, kadatone pan kekali ing Mekahin. Kang satunggal tanah Jawi kang sawiji, prenahe iku kaki perak lan. Gunung Perahu, sakulone tempuran, balane samya jeri asih iya iku. Ratu Rinenggeng sajagat, raja utusan Waliullah. Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa. Letaknya dekat dengan Gunung Perahu, sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya. Memang raja yang terkenal sedunia. Bait ini menggambarkan bahwa pemimpin tersebut adalah hasil didikan atau tempaan seorang waliullah aulia, yang juga selalu tersembunyi. Berkedaton di Mekah dan Tanah Jawa merupakan perlambang yang bermakna bahwa pemimpin tersebut selain beragama Islam sejati namun juga berpegang teguh pada kauruh Jawa, ajaran leluhur Jawa laku utama. Sedangkan Gunung Perahu, seperti telah disinggung di dalam Uga Wangsit Siliwangi adalah Lebak Cawene. Kembali lagi, di mana tempatnya? Kita telah membaca bait 22 di atas. Ya mungkin di Semarang Tembayat itulah tempatnya. Sedangkan tempuran adalah pertemuan dua sungai di muara yang biasanya digunakan untuk tempat bertirakat atau kungkum bagi orang Jawa. Namun di sini tempuran bermakna Watu Gilang sebagai tempat pertemuan alam fisik dan alam gaib. Dalam budaya spiritual Jawa, keberadaan Watu Gilang sangat lekat dengan eksistensi seorang raja. Insya Allah, pemimpin tersebut akan mampu memimpin Nusantara ini dengan baik, adil dan membawa kepada kesejahteraan rakyat, serta menjadikan Nusantara sebagai barometer dunia, istilah Bung Karno, negara mercusuar. Bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo. Dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo digambarkan suasana negara yang kacau penuh carut-marut serta terjadi kerusakan moral yang luar biasa. Namun dengan adanya fenomena tersebut kemudian digambarkan munculnya seseorang yang arif dan bijaksana yang mampu mengatasi keadaan. Berikut adalah cuplikan bait-bait tersebut yang menggambarkan ciri-ciri atau karakter seseorang itu. Selet-selete yen besuk ngancik tutuping tahun sinungkalan dewa wolu, ngasta manggalaninga ratu, bakalana dewa ngejawantah, apen gawak manungsa, apa surya pada betara kresna, awatak baladewa, agegaman Trisulaweda, jinejer wolak waliking zaman. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, sinungkalan dewa wolu, ngasta manggalaning ratu akan ada dewa tampil, berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisulaweda, tanda datangnya perubahan zaman. Iku tandane putra Betara Indra Wuskaton, tumeka ing arca pada ambe bantu wong Jawa. Itulah tanda putra Batara Indra sudah nampak datang di bumi untuk membantu orang Jawa. Bala prewangan makhluk halus pada baris pada rebut benere garis tan kasat mata tan arupa sing madegani putrane Betara Indra agegaman Trisulaweda momongane pada dadi nayaka perang-perangnya tanpa bala sakti mandraguna tampo aji-aji. Pasukan makhluk halus sama-sama berbaris berebut garis yang benar, tak kelihatan, tak berbentuk, yang memimpin adalah putra Batara Indra, bersenjatakan Trisulaweda, para asuhannya menjadi perwira perang, jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa azimat. Ape para pangeraning perang, tan pokro anggoning nyandang.
ning ia bisa nyembadani ruwet rentenging wong sak pirang-pirang. Bergelar pangeran perang, kelihatan berpakaian kurang pantas, namun dapat mengatas keruwetan banyak orang. Mumpuni sakabehing laku, nugel tanah Jawa kaping pindo. Ngerahake jin setan, kumara prewangan, para lelembut ke bawah perintah Saiko Proyokinen ambantu manungso Jawa pada asesanti Trisula Weda, lande petriniji suci, bener, jejek, jujur, kaderekake sabdo palon lan noyo genggong. Menguasai seluruh ajaran atau ngelmu, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi sabdo palon dan noyo genggong. Idune idu geni, sabdane malati, sing bregendul mesti mati. Ora tuwok, enom pada dene bayi, wong orang dayani nyuwun apa bae mesti sembada, garis sabda ora gentalan dina, beja bejane sing yakin lan tuhu setia sabdanira, tan karsa sinuyu dan wong sak tanah Jawa, nanging inung pilih-pilih sapa. Ludahnya ludah api, sabdanya sakti, terbukti, yang membantah pasti mati, orang tua, muda maupun bayi, orang yang tidak berdaya minta apa saja pasti terpenuhi, garis sabdanya tidak akan lama, beruntunglah bagi yang yakin dan percaya serta menaati sabdanya, tidak mau dihormati orang setanah Jawa tetapi hanya memilih beberapa saja. Waskita pindah dewa, bisa nyumurupi lahir mbahira, buyutira, canggahira pindah lahir bareng sadina, ora bisa diapusi marga bisa maca ati, wasis, wegik, waskita, ngerti sakdurunge winarah, bisa pirsa mbah-mbahira, angawuningani jantraning zaman Jawa, ngerti garise siji-sijining umat, tan kewaran sasuruping zaman. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek buyut dan canggah Anda, seolah-olah lahir di waktu yang sama tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat dan sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman. Mula dan upadinen sinatria iku, wustan abapa tang bibi, lola. Awus aputus Weda Jawa, mung angandelake Trisula, landeping Trisula pucuk gegawe pati utawa utang nyawa, sing tengah sirik gawe kapitu naning lian, sing pinggir-pinggir tolak colong enjupuk winan. Oleh sebab itu carilah satria itu, yatim piatu tak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman Trisula, ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa, yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang di kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Ingarsa begawan, dudu pandita sinebut pandita, dudu dewa sinebut dewa kaya dene manungsa. Di hadapan begawan, bukan pendeta disebut pendeta. Bukan dewa disebut dewa, namun manusia biasa. Aja gumun aja ngungun, hia iku putrane Betara Indra, kang pambayun tur isih kuasa nundung setan, tumurune tirta braja musti pisah kayang munduh, hia siji iki kang bisa paring pituduh marang jarwane jangka kalaning suntan kena dan apusi, marga bisa manjing jroning ati, ana manungso kaiden ketemu, uga ana jalma sing durung mangsane. Aja sirik aja gela iku dudu wektunira, nganggo simbol ratu tanpa makuta, mula sing menangi enggala den luluri aja kongsi zaman kendata madepa dan marikelu, beja bejane anak putu. Jangan heran, jangan bingung, itulah putranya Batara Indra, yang sulung dan masih kuasa mengusir setan. Turunnya air braja musti pecah memercik, hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna. Ramalan saya tidak bisa ditipu, karena dapat masuk ke dalam hati. Ada manusia yang bisa bertemu, tapi ada manusia yang belum saatnya. Jangan iri dan kecewa, itu bukan waktu Anda. Memakai lambang ratu tanpa mahkota, sebab itu yang menjumpai segeralah menghormati. Jangan sampai terputus, menghadaplah dengan patuh, keberuntungan ada di anak cucu. Iki dalan kanggo sing eling lan waspada ing zaman kala bendu Jawa aja ngelarang dalam ngeleluri wong apengawak dewa cures ludes saka braja jelma kumara, aja kleru pandita samusana. Larinen pandita asenjata Trisula Weda iku hia pinaringaning dewa. Inilah jalan bagi yang ingat dan waspada pada zaman kala bendu Jawa, jangan melarang dalam menghormati orang berupa dewa, yang menghalangi akan sirna seluruh keluarga. Jangan keliru mencari dewa, carilah dewa bersenjata Trisula Weda, itulah pemberian dewa.
Ngeluruk tanpa bala, yen menang tangasora kelian, para kawula pada suka-suka, marga adiling pangeran wus teka, ratune nyembah kawula, angagem Trisulaweda, para pandita hiya pada muja. Hiya iku momongane kaki sabdo palon, sing wis adu wirang nanging kondang, genaha kaceta kanti enjinglang, nora ana wong engresula kurang, hiya iku tandane kala bendu wis minger. Centi wektu jejering kalamukti andayani indering jagat raya pada asung bekti. Menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain, rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba, raja menyembah rakyat bersenjatakan Trisulaweda. Para pendeta juga pada memuja, itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan, itulah tanda zaman kala bendu telah usai. Berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan. Jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Sampai di sini kita akan dapat mulai memahami siapakah yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo dengan istilah Putra Betara Indra itu. Bait-bait tersebut telah mengurai secara rinci tentang ciri-ciri dan karakter orang tersebut. Putra Betara Indra tidak lain dan tidak bukan adalah Waliullah Aulia, yang tertulis di dalam Sinom Bait 28 pada Serat Musarar Joyoboyo. Perlambang paras Kresna dan watak Baladewa bermakna Satria Pinandita. Karena hakikat dua bersaudara Kresna dan Baladewa, Krishna Balarama, melambangkan kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Di mana Kresna melambangkan pencipta, sedangkan Baladewa melambangkan potensi kreativitasnya. Dua bersaudara Kresna dan Baladewa menghabiskan masa kanak-kanaknya sebagai penggembala sapi. Dengan hakikat ini setidaknya kita dapat meraba bahwa Putra Betara Indra adalah juga budak Angon atau anak gembala yang telah dikatakan oleh Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsit Siliwangi.